kanker payudara itu bisa mengenai pada pria juga dok, dimana tapi angkanya sangat kecil sekali. Nah faktor resikonya biasanya penggunaan obat-obatan steroid atau dia mengkonsumsi alkohol maupun rokok bisa meningkatkan resiko kanker payudara pada pria. Jadi bisa pada semua jenis kelamin ya, walaupun pada wanita jelas angkanya jauh lebih tinggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Ketemu lagi di acara kesayangan kita, Podo Kece, Podcast Dokter Kece Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Bersama saya Dr. Yunda Alhusna Arifah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu nih dok. Ya. Sesi mitos atau fakta. Ya. Nanti kalau mitos, gini ya dok, mitos atau fakta. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber spesial nih. Salah satu dokter spesialis bedah yang praktek di Rumah Sakit Bandar Negara Husada, yaitu Dr. Samuel Marco Halomoan, Magister Kedokteran Spesialis Bedah, atau biasa dipanggil dengan sebutan Dr. Sam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Yunda. Sehat dokter? Sehat. Oke, silakan dok disapa Sobat Sehat di rumah. Halo Sobat Sehat, saya dengan Dr. Samuel, dokter bedah di Rumah Sakit Bandar Negara, Provinsi Lampung. Oke, nah dok, pagi hari ini kita mau mengangkat tema yang cukup familiar nih dok ya untuk masyarakat dan sobat sehat semua di rumah, yaitu benjolan pada payudara. Ya dokter. Nah seperti yang kita ketahui ya dok, masyarakat itu pada umumnya tuh suka ragu ya dok, atau khawatir gitu kalau ada benjolan yang muncul di tubuhnya, khususnya kalau untuk wanita benjolan di payudara ya kan dok. Nah jadi pertanyaan pertama nih dokter, apakah setiap benjolan yang muncul pada tubuh khususnya payudara itu pasti kanker dok? Oke, ya terima kasih Dokter Yunda atas pertanyaannya. Jadi Sobat Sehat, benjolan pada payudara itu kita harus pertama kali biasanya dokter akan melakukan anamnesis. Anamnesis ini kita untuk melihat bahwa benjolannya ini lebih ke arah ganas atau jinak. Jadi tidak semua benjolan pada payudara itu ganas ya. Jadi pertama dia akan melakukan anamnesis, yaitu wawancara untuk melihat karakteristiknya lebih ke arah ganas atau jinak, dimana jelas kalau jinak itu dia benjolannya tumbuhnya bisa lambat atau tumbuhnya dipengaruhi oleh menstruasi. Sedangkan biasanya kalau pada yang ganas, kita juga bisa bertanya ada nggak riwayat keluarga, misalnya orang tuanya, lalu ada nggak dia riwayat dia penggunaan obat-obat hormonal, lalu juga dari usia juga pengaruh ya terhadap benjolan tersebut, bisa dia jinak atau ganas. Jadi lebih ke kita akan lebih cari tahu dulu apakah dia ini jinak atau ganas melalui serangkaian pemeriksaan. Jadi tidak selalu ya kalau benjolan pada payudara itu ganas gitu dokter Yunda. Oke, berarti sobat sehat di rumah tidak perlu langsung takut dokter ya ketika ada keluhan benjolan pada payudara. Silakan memeriksakan diri dulu ke dokter, kemudian akan diperiksa lebih lanjut untuk menentukan apakah benjolan ini itu jinak atau ke arah keganasan, seperti itu ya dokter. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih dok faktor-faktor resiko yang bikin seseorang itu jadi rentan terkena kanker payudara? Oke, faktor-faktor resiko pada kanker payudara itu yang pertama yang pasti jenis kelamin. Jenis kelamin wanita itu dia lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Pria artinya juga bisa, walaupun angkanya sangat rendah. Lalu yang kedua bisa saja usia ya. Biasanya usia dia lebih tua, usia di atas 35, 40 itu bisa lebih mudah kita melihatnya ke arah atau resikonya ke arah kanker payudara. Lalu juga penggunaan obat-obat hormonal seperti obat-obatan KB atau hormonal replacement terapi atau terapi pengganti hormonal biasanya pada orang-orang yang sudah menopause. Lalu ada nggak dia punya riwayat benjolan sebelumnya? Lalu riwayat paparan radiasi, misalnya pasien tersebut sudah sering terkena radiasi misalnya X-ray dari atau terapi radiasi atau atas penyakit lain, biasanya meningkatkan resiko dari terkenanya kanker payudara. Lalu obesitas
juga mungkin makanan-makanan yang ultra processed food, makanan-makanan junk food itu bisa meningkatkan resiko. Jadi Gitu Dokter Yunda. lifestyle itu Lifestyle sangat juga ada berpengaruh pengaruhnya. dokter ya, Ada pengaruhnya untuk juga. penyakit-penyakit tertentu, apalagi untuk kasusnya kanker payudara Ya. ini, seperti itu ya dok. Nah dok, kemudian untuk kasus kanker payudara, ada nggak dok hal-hal yang bisa dilakukan di rumah gitu dok oleh sobat sehat semua, supaya ketika memang kita ada keluhan benjolan pada payudara itu bisa lebih cepat ketahuan gitu. Oke, terima kasih Dokter Yunda, pertanyaan yang baik ya. Jadi bukan hanya untuk kanker saja, bisa saja untuk tumor jinak juga kita perlu juga melakukan pemeriksaan sendiri ya, atau breast self examination, atau kalau mudahnya disingkat sadari, pemeriksaan payudara sendiri, di mana biasanya dilakukan sendiri, baiknya setiap bulan. Setiap bulan sobat sehat bisa lakukan pemeriksaan sendiri di rumah, mungkin setelah mandi, di depan kaca, lihat ada nggak perubahan pada tubuh kita. Kuncinya adalah mengenali tubuh kita sendiri, di mana kita bisa sambil mengangkat tangan, lalu tangan ke depan, sambil kita melihat payudara, ada nggak perubahan dari bentuk, perubahan warna, perubahan kulit, bahkan kita bisa melihat apakah putingnya ada tertarik ke dalam atau tidak. Lalu jika sudah, kita bisa lakukan perabaan dengan menggunakan tangan di sisi lainnya, bisa sambil tiduran, tangan yang satu lagi taruh aja di belakang kepala. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan. Boleh dari dalam keluar, luar ke dalam, atau dari tengah melingkar keluar. Pada prinsipnya adalah kita melakukan pemeriksaan pada seluruh lapang payudara, di mana kita tidak usah dipijit, tidak usah juga ditekan, tapi dengan menggunakan 3 jari datar seperti ini, teraba saja. Nah, ketika tadi kita merasakan ada yang berubah, nah itu bisa kita periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskes, bisa ke rumah sakit, atau di mana pasien atau sobat sehat merasa nyaman. Itu Dokter Yunda. Berarti kuncinya adalah deteksi dini dokter Deteksi ya? dini, benar. Iya, karena Ya. benjolan pada payudara ini kan sebaiknya memang ditemukan langsung oleh pasiennya sendiri ya dok. Benar. Jadi dengan pemeriksaan sadari yang rutin, bisa setiap bulan, kita bisa pemeriksaan payudara kanan dan kiri. Kemudian jika memang ditemukan benjolan, sekecil apapun ya dokter ya, Ya. itu harus segera diperiksakan lebih lanjut supaya nanti dapat melakukan penanganannya lebih. Ya. Nah selanjutnya dokter, Ya. kalau ada pasien dengan keluhan benjolan pada payudara, dia datang ke rumah sakit nih dok. Nah itu pemeriksaan apa aja sih dok yang dilakukan? Apakah datang kemudian langsung ada tindakan operasi atau gimana tuh dok Wah. biasanya? Ya, Dokter Yunda, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang banyak ditakutkan ya sama sobat-sobat sehat, mungkin kalau datang ke rumah sakit tuh langsung dioperasi. Ternyata tidak. Dokter atau tenaga kesehatan pertama akan melakukan pemeriksaan. Pertama dimulai dari wawancara. Kita akan melakukan tanya jawab, wawancara untuk melihat riwayatnya, kapan munculnya, nyeri atau tidak, berkembangnya cepat atau tidak, lalu ada riwayat keluarga yang seperti ini atau tidak, ada riwayat tadi, faktor-faktor risiko tadi biasa kita tanyakan. Lalu kedua, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin sama dengan yang tadi, tapi kan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, nanti biasanya dokter akan meminta untuk melepaskan pakaiannya, lalu memeriksakan inspeksi atau melihat payudaranya, melakukan perabaan, dan melakukan perabaan juga pada ketiak. Karena biasanya jika tanda-tanda yang ganas ya, biasanya sudah menyebar ke ketiak atau ke kelenjar getah bening di aksila. Jadi perlu diperiksa juga dokter perlu ya, diperiksa bagian juga. ketiak. Lalu setelah melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita akan membantu dengan pemeriksaan penunjang, baik USG ataupun mamografi. Pada usia di bawah 35 biasanya dilakukan USG. Lalu jika pada usia yang lebih tinggi biasanya dilakukan mamografi. Nah, USG ini untuk melihat apakah benjolan tadi dia padat atau kista. Nah, di situ nanti kita juga akan melihat karakteristik mengarah ke arah ganas atau mengarah ke arah jinak. Jadi setelah dilakukan tindakan penunjang tadi, baru kita mendiskusikan mengenai rencana terapi. Apakah bisa kita lakukan observasi saja, karena yang jinak itu biasanya mungkin fibroadenoma,
Jika ukurannya tidak begitu besar, bisa kita lakukan observasi. Namun, jika ukurannya besar, bisa kita diskusikan apakah perlu dilakukan tindakan eksisi atau pengangkatan atau tidak. Jadi begitu Dokter Yunda. Jadi pasti ada pemeriksaan penunjang dulu dok ya, pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan di rumah sakit untuk menentukan terapi selanjutnya seperti apa gitu ya dokter. Nah kemudian kalau khusus di Rumah Sakit Medan Negara Husada sendiri nih dok, kira-kira pemeriksaan tambahan apa dok yang bisa dilakukan untuk kasus benjolan pada payudara ini? Ya, kalau untuk di Rumah Sakit Medan Negara, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan darah, kita bisa melakukan pemeriksaan USG, kita juga bisa melakukan pemeriksaan ronsen. Ya, itu dokter. Jadi sudah cukup lengkap ya dokter? Lumayan ya, sudah cukup lengkap untuk mendeteksi payudara, deteksi dini ini sudah jelas memenuhi syarat ya. Nah, pernyataan pertama nih dok yang sering kita dengar di masyarakat, kanker payudara hanya menyerang wanita. Kanker payudara itu bisa mengenai pada pria juga dok, dimana tapi angkanya sangat kecil sekali. Nah faktor resikonya biasanya penggunaan obat-obatan steroid atau dia mengkonsumsi alkohol maupun rokok bisa meningkatkan resiko kanker payudara pada pria. Jadi bisa pada semua jenis kelamin ya, walaupun pada wanita jelas angkanya jauh lebih tinggi. Berarti itu mitos dokter ya. Jadi tapi tetap untuk sobat sehat di rumah yang laki-laki juga tetap harus waspada lah dokter ya. Jika ditemukan memang ada benjolan di payudara, tetap harus diperiksakan. Seperti itu dok. Kemudian pernyataan kedua dok, deodoran dapat menyebabkan kanker payudara, mitos atau fakta? Ya, mitos ya. Jadi memang antiperspiran atau deodoran mungkin banyak yang menyangka dapat menyebabkan kanker payudara. Tapi balik lagi dari semua harus berdasarkan penelitian. Dari penelitian untuk sampai sekarang sih mungkin jarang ya, atau bahkan tidak ada yang menemukan hubungan secara langsung antara penggunaan deodoran dengan kanker pada payudara, gitu dong. Berarti yang kedua juga mitos ya sobat sehat. Jadi jangan takut lah dokter ya pada deodoran. Karena untuk aktivitas kita ya dok, ada suka mengganggu kan bau badan. Jangan sampai karena termakan mitos gitu ya, sampai khawatir gitu menggunakan produk ini. Kemudian pernyataan ketiga, kanker payudara itu menurun di keluarga, mitos atau fakta? Jadi untuk pernyataan kali ini bisa saja fakta, dimana memang ada berapa persen, sekitar 15% angka yang disebabkan oleh karena faktor keturunan atau faktor genetik. Contohnya mungkin yang pernah kita dengar Angelina Jolie. Angelina Jolie, ibunya, keluarganya ada yang punya kanker payudara dan dia melakukan pemeriksaan BRCA1 dan BRCA2 dan ternyata hasilnya positif. Jadi walaupun dia belum terkena kanker payudara, dia sudah mengangkat kedua payudaranya. Jadi ada hubungan antara genetik atau faktor keturunan dengan kanker payudara, walaupun angkanya juga tidak sebesar pengaruh hormonal. Jadi untuk sobat sehat semua mungkin yang ada keturunan dok ya di keluarganya, orang tua atau saudaranya yang punya penyakit kanker payudara, mungkin bisa lebih hati-hati dokter ya, bisa lebih aware lah, lebih rutin melakukan deteksi dini seperti itu dokter. Nah yang terakhir nih dok, jika terkena kanker payudara maka harus menjalani kemoterapi, mitos atau fakta? Jika terkena kanker payudara, untuk kali ini fakta ya. Kanker payudara itu juga sebenarnya banyak subtipenya, ada 4. Nah subtipe pertama luminal A, kedua luminal B, HER2 positif maupun triple negatif breast cancer. Nah memang yang luminal A dan luminal B ini dipengaruhi oleh hormonal dan bisa juga diberikan kemoterapi. Kalau pada HER2 positif bisa kita berikan targeting terapi, dan yang terakhir tipe triple negatif biasanya dilakukan kemoterapi. Nah kemoterapi ini juga ada berbagai jenis dokter Yunda. Ada kemoterapi yang dilakukan sebelum tindakan definitif ataupun operasi, namanya neoadjuvan kemoterapi. Nah biasanya dilakukan kemoterapi itu untuk mengecilkan massa payudara, mengontrol metastasis, baru dilakukan tindakan operasi yang akhirnya dilanjutkan lagi dengan tindakan kemoterapi. Jadi memang iya pada kanker biasanya dilakukan tindakan kemoterapi dokter Yunda. Tetapi jangan khawatir juga dokter ya. Jangan khawatir. Semua akan dilakukan pemeriksaan dulu lebih lanjut, baru akan ditentukan terapi apa yang diperlukan oleh pasien ini. Seperti itu ya dokter. Nah sebelum menutup podcast kali ini dok, ada pantun dulu nih dok ya. Bantu ya dokter ya. Ya siap. Cakep.
Merah putih warna bendera. Cakep. Benderanya di bawah kuda. Cakep. Jika ada benjolan di payudara, Cakep. jangan ragu konsultasi di Bandar Negara Husada. Cakep. Oke, demikian episode Podo Kece kita kali ini dengan tema benjolan pada payudara bersama narasumber kita Dr. Samuel, spesialis bedah Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Nah, pesen nih dok ya untuk sobat sehat semua di rumah, deteksi dini itu sangat penting ya sobat sehat. Jadi jangan di skip pemeriksaan rutin payudara sendiri di rumah. Kemudian jika ditemukan benjolan pada payudara, jangan ragu untuk konsultasi dengan Dr. Samuel di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Ya dokter. Ya. Untuk menutup podcast kita kali ini dokter, podcast terkece Bandar Negara Husada. Lampung Berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.